Assalamualaikum Pak Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Mohon maaf ini mengganggu waktunya ya. Gini Pak, seperti yang sempat kita bicarakan kemarin, untuk hari ini saya akan melaksanakan pra-supervisi yang nantinya akan dilanjutkan dengan supervisi seperti itu nggih Pak nggih. Seperti yang kita bicarakan kemarin bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik pada pembelajaran Pak Farhan nanti. Kemudian supervisi akademik ini Pak Farhan sudah tahu nggih apa itu supervisi akademik? Sudah tahu nggih. Merupakan proses ya Pak yang nantinya dapat memberdayakan dan berupaya pengembangan diri untuk dapat meningkatkan performa mengajar dan peningkatan pencapaian tujuan pembelajaran seperti itu. Kemudian dalam tahapan supervisi akademik nanti ada 3 tahapan, yaitu yang pertama praobservasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, Pak Farhan, percakapan kita saat ini merupakan tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu praobservasi. Jadi kita akan bercakap-cakap dengan tujuan sejauh mana melihat persiapan Pak Farhan untuk kesiapan observasi nanti. Pak Farhan nanti mengajar di kelas, kemudian saya sebagai supervisor yang mengobservasi pembelajaran Pak Farhan. Kira-kira nih Pak, menurut Pak Farhan setelah percakapan kita sekarang ini, apa yang diharapkan Pak Farhan dari percakapan praobservasi ini? Harapan saya, ya, harapan untuk diri saya sendiri. Harapan saya bisa mengembangkan kompetensi siswa dalam menganalisis data, karena pada belajar informatika sudah dipelajari Excel, tapi mungkin banyak siswa yang belum bisa mengembangkan kemampuan di bidang Excel, padahal di analisis data pada mata pelajaran analisis data itu bisa menggunakan bantuan Excel atau spreadsheet yang sudah dipelajari di informatika kelas 10. Jadi melalui percakapan ini nanti Pak Farhan ingin mengembangkan kompetensi siswa dalam analisis data dengan menggunakan program Excel itu, ya Pak. Kemudian kapan Pak Farhan siap melaksanakan pembelajaran ini? Untuk pembelajarannya insya Allah minggu depan, tepatnya hari Selasa, tanggal 16 Mei tahun 2023. 16 Mei 2023. Nah, jadi Pak Farhan siap melaksanakan pembelajaran nanti pada hari Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023. Oke, Pak Farhan ini guru mapel matematika kelas 10 nggih? Kelas 10. Jadi nanti akan mengajar di kelas apa ini Pak? Kelas 10 TOA. Kelas 10 TOA dengan materi Analisis data. Analisis data. Jadi materinya adalah analisis data di kelas 10 TOA pada saat saya observasi nanti ya. Nah, berkaitan dengan itu tujuan pembelajaran apa yang nantinya, apa tujuan dari pembelajaran yang Pak Farhan sampaikan? Peserta didik, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengolah, menganalisis dan menyajikan data berbentuk grafik, box plot, histogram, dan dot plot, diagram kotak menggunakan alat bantu teknologi, komputer, laptop, atau yang lainnya, ataupun tanpa bantuan teknologi. Jadi kalaupun ada sarana teknologinya kita bisa dimanfaatkan, walaupun tidak ada ya seadanya. Berarti tujuan dari pembelajaran nanti peserta didik mampu mengolah dan menganalisis data berbentuk grafik seperti itu, dengan atau tanpa teknologi. Syukur-syukur nanti bisa dengan teknologi seperti itu ya Pak. Kemudian tentunya Pak Farhan sudah mempersiapkan ya segala sesuatunya untuk pembelajaran ini. Apa saja persiapan yang sudah dilakukan sampai dengan saat ini? Persiapan yang sudah saya lakukan pada minggu ini, saya sudah menyebar link sebagai sumber data untuk dianalisis siswa. Di
Di antaranya data tinggi badan siswa, berat badan siswa, lama penggunaan smartphone dalam 1 hari. Dianalisis siswa, diantaranya sebagai sumber data ya, sumber data diantaranya tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian lama penggunaan smartphone dalam 1 hari, kemudian asal daerah atau domisili. Dan ada berapa lagi sih Bu? Dan ada beberapa yang lain. Kemudian data untuk dianalisis. Nah, nanti kalau data sudah masuk, nanti akan saya pisahkan berdasarkan kelas. Kemudian saya akan print atau saya tampilkan di monitor biar siswa bisa menyajikan data yang sudah diperoleh dari hasil itu ke dalam bentuk grafik atau histogram. Jadi mungkin kelemahan orang Indonesia atau siswa sekarang pada umumnya ketika membaca itu susah, apalagi sudah ada bentuk tabel, angkanya banyak, itu mungkin penyajian data perlu ditampilkan dalam bentuk diagram yang mudah terbaca. Kadang-kadang kalau datanya dalam bentuk tabel saja itu masih susah terbaca, kadang-kadang mungkin selisih barisnya melihatnya agak ke atas atau ke bawah. Tapi kalau disajikan dalam bentuk grafik, diagram batang, histogram atau diagram lingkaran, harapannya bisa mudah dalam menganalisis data. Baik, jadi persiapan yang sudah Pak Farhan lakukan itu adalah menyebar link ya Pak sebagai sumber data untuk dianalisis siswa nantinya, yang kemudian nanti dapat ditampilkan dalam wujud diagram di atas. Kemudian menurut Pak Farhan, apa yang membuat pembelajaran nanti dapat fokus dan optimal dalam pelaksanaannya? Mungkin yang bisa membuat fokus dan optimal karena adanya sarana atau lab komputer yang bisa digunakan oleh siswa. Selama ini siswa ketika belajar matematika di kelas itu cenderung pasif, artinya ya enggak begitu fokus karena selama ini mungkin matematika dianggap pelajaran yang membosankan dan susah atau sulit. Tapi ketika diajak ke lab dengan hal-hal yang baru mungkin akan lebih fokus dan lebih mudah diterima sih, menurut saya seperti itu. Jadi ini ya Pak, yang membuat fokus nanti diharapkan siswa bisa menggunakan sarana atau lab komputer sehingga dengan sarana itu siswa lebih fokus gitu, karena ada suasana baru, suasana baru biasanya. Yang enggak seperti biasanya. Kalau biasanya mengajar di kelas, mungkin ketika di kelas 2 jam itu terasa agak lama sekali, tapi kalau mungkin di lab komputer pelajaran informatika yang 4 jam saja bisa terasa lebih cepat seperti itu. Jadi kayak ada permainan baru buat anak-anak gitu. Lanjut nih Pak, berkaitan dengan kesiapan belajar siswa ini, strategi apa yang Pak Farhan lakukan agar siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal? Untuk mengikuti belajar optimal, mungkin saya akan menyusun semacam modul bagaimana cara menyusun atau membuat grafik menggunakan Excel atau spreadsheet. Ketika sudah ada data yang ditampilkan atau sudah ada data, dari data tersebut langkah-langkahnya bagaimana agar siswa itu bisa menyajikan dalam bentuk diagram atau grafik. Mungkin selama ini siswa belum bisa memanfaatkan hanya perhitungan sederhana ketika di informatika. Dan sana akan saya tambahkan bagaimana menampilkan grafik ketika sudah datanya, bagaimana membuat diagram batang, jadi Pak Farhan akan menyusun modul ya, agar siswa bagaimana cara siswa menyajikan hasil dari belajarnya. Ya minimal langkah-langkah pengerjaan, bukan modul tapi langkah-langkah pengerjaan dalam pembuatan grafik atau histogram.
Oke, baik. Saya melihat Pak Farhan ini sudah menyiapkan pembelajaran begitu untuk memenuhi kebutuhan murid ya. Dari tadi yang biasanya siswa merasa bosan di kelas, itu artinya diajak agar siswa tidak merasa bosan. Itu mungkin berkaitan dengan minat ya Pak, minat agar siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran matematika yang biasanya dianggap membosankan. Oke, kemudian untuk memenuhi kebutuhan siswa agar bisa mengikuti pembelajaran berdasarkan kebutuhan ini, Pak Farhan juga menyajikan modul ya, atau langkah-langkah yang dapat dilakukan siswa untuk membuat atau menyajikan hasil belajar itu. Kemudian nanti dalam proses pembelajaran yang ada itu kan mungkin siswa butuh bantuan gitu ya. Kemudian apa sih yang Pak Farhan bisa lakukan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran? Ya, salah satunya adalah menyusun modul itu Bu, untuk membantu siswa dalam memudahkan menyusun diagram atau grafik. Itu perlu ada langkah-langkah atau step by stepnya biar siswa itu nggak kesulitan. Tapi kalau misalkan siswa dilepas sendiri, walaupun mungkin di belajar informatika sudah dikenalkan dengan Excel, tapi mungkin untuk pembuatan grafik belum disampaikan ataupun kurang lebih detail seperti itu. Oke. Apa semuanya ini sudah dipersiapkan secara keseluruhan atau masih ada yang dirasa kurang menurut Pak? Kalau sumber data dan dalam proses persiapan yang mungkin yang belum saya persiapkan adalah terkait perizinan penggunaan lab komputer di sekolah, apakah ada yang kosong bisa dimanfaatkan atau tidak. Kalau tidak ya paksa kita tidak menggunakan teknologi tapi secara manual gitu aja. Tapi kalau misalkan memang ada lab komputer yang bisa digunakan untuk pembelajaran analis data, itu akan lebih bagus sih menurut saya daripada pembelajaran di kelas. Oke. Terkait sama perizinan ini ya Pak, kan pembelajarannya akan dilaksanakan besok Selasa, berarti pekan depan ya. Kemudian kira-kira kapan Pak Farhan akan menegosiasi perizinan ini? Ya, sebelum melaksanaan mungkin akhir pekan, sebelum melaksanaan saya akan mencoba menghubungi wakil personalia dan grajur di multimedia atau di kafe untuk meminta meminjam ruangan untuk mengajar analisis data pada pembelajaran matematika. Baik, berarti terkait perizinan ini sudah ada gambaran ya, Pak ini. Nah, untuk melakukan pembelajaran besok ini, apakah memerlukan bantuan, Pak? Ya, untuk bantuan ya perlu paling dukungan aja, didukung biar diperbolehkan perizinannya. Oh, seperti itu. Ya, baik. Nah, supervisi akademik ini kan terkait erat dengan pengembangan kompetensi, ya Pak. Pengembangan, kira-kira area pengembangan kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Farhan itu apa Pak? Pengembangan kompetensi yang ingin saya harapkan sebetulnya di luar ini saya sebetulnya ingin berkolaborasi dengan guru informatika sebetulnya. Tapi memang harusnya dilakukan di awal tahun pembelajaran, kita mengusung program belajar bersama-sama. Tapi selama ini belum ada kesepakatan antara guru matematika dan guru informatika dalam pembelajaran berbasis teknologi. Di sisi lain untuk pembelajaran informatika dengan elemen yang banyak dan waktu yang murah, yang waktu jamnya itu menurut guru informatika itu masih kurang. Dalam struktur kurikulum dengan materi kalau nggak salah ada 8 elemen, kata Pak Yoko selaku guru informatika tuh kalau dibagi-bagi untuk 8 elemen dengan begitu banyak pembelajaran informatika itu masih kurang. Jadi ketika saya ingin mengajak berkolaborasi, semacam ada ganjaran dari guru informatika. Berarti area pengembangan yang ingin Pak Farhan
kembangkan itu kolaborasi, Ya, itu kolaborasi berkaitan erat dengan kompetensi sosial emosional. Berarti ada nggak strategi mungkin yang pernah terpikirkan sama Pak Farhan untuk mengembangkan area pengembangan tadi? Sebetulnya saya sudah pernah menghubungi Bun Aminah selaku Wakakurikulum untuk mengkolaborasikan beberapa mata pelajaran, dan dulu sebetulnya juga dari buku sudah pernah mengumpulkan guru untuk dibagi berdasarkan jurusan dan kelas yang diampu, tetapi ketika penyusunan program pembelajaran sendiri atau RPP itu terpisah, nggak bersama, sehingga tidak jadi kolaborasinya. Saya selama ini saya sudah mencoba untuk menemui Bun ada 2-3 kali, tapi memang sampai saat ini belum bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Berarti ini ada rencana ya Pak, nanti kita ada rencana untuk kolaborasi ini ya? Ya, kalau misalkan mungkin ketika nanti pembelajaran ini yang saya lakukan bisa sukses, artinya nggak ada halangan dan bisa meningkatkan atau capaian belajar yang bisa tercapai dan terpenuhi, mungkin bisa menjadi dorongan untuk saya mengajukan kembali ke Bun Aminah terkait pembelajaran kolaborasi seperti ini. Mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar ya Pak, sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai kebutuhan guru seperti itu. Setelah pembicaraan ini ya Pak, kita akan melaksanakan observasi pembelajaran, kemudian setelah observasi kita akan bercakap-cakap kembali berkaitan dengan refleksi apa yang sudah dilaksanakan, kemudian rencana pengembangan dan tindak lanjut setelahnya, seperti itu Pak Farhan. Apakah ada yang akan disampaikan lagi Pak? Saya cukup Bu, tinggal bisa melihat pelaksanaannya gimana. Mudah-mudahan yang saya harapkan ini bisa berjalan dengan baik. Dengan ini berjalan dengan baik mungkin bisa menjadi pemicu biar saya bisa berkolaborasi dengan guru yang lain, tidak hanya guru informatika sih. Selama ini sebetulnya matematika itu hampir ada di semua mata pelajaran, tapi memang ketika dikolaborasikan itu kadang-kadang tidak sinkron antara materi matematika di saya dengan guru mata pelajaran yang sedang diampunya, sehingga kadang-kadang kolaborasinya susah di situ. Seperti itu Pak Farhan. Sepertinya saya setelah ini ada jam ngajar. Jika memang tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin kita sudah bisa mengakhiri obrolan kita siang ini. Ya, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri samsika abadan abada alimni bima yanfa'ni wanfa'ni ya rabbi bima 'allamtani waj'al amalani khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengolah, menganalisis, dan menyajikan data. Kalau kemarin di kelas sudah saya sampaikan berapa jenis tampilan data, ada yang diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan lainnya. Hari ini kita coba mengaplikasikan, menggambar atau menyajikan data serta menganalisisnya menggunakan Excel atau menggunakan program Excel yang mungkin di informatika sudah ya. Di pembelajaran informatika kan sudah ada pembelajaran Excel. Sudah. Nah, hari ini kita akan mencoba mengkombinasikan atau mengkolaborasikan pembelajaran matematika dengan informatika. Di matematika itu ada pembelajaran statistika, analisis data. Nah, itu akan mempermudah kita jika kita menggunakan teknologi, salah satunya menggunakan Excel.
Walaupun tidak hanya menggunakan Excel, masih banyak aplikasi yang lain. Salah satunya kalau yang di HP mungkin ada layanan Google, bisa menggunakan Google Spreadsheet, boleh. Menggunakan Excel juga boleh, dan yang lainnya. Nah, untuk data yang kemarin sudah kalian isikan melalui Google Form, tadi sudah saya download, walaupun belum semuanya mengisi. Silakan untuk melihat datanya. Terlebih dahulu komputernya dinyalakan dulu, Mas. Nah, silakan komputernya dinyalakan terlebih dahulu. Untuk melihat data yang kemarin kalian isikan, coba kalian masuk ke folder atau di sini file. Ya, kalau di bawah ini ada ikon gambar folder, kalian klik saja. Nanti kan akan muncul seperti ini. Tergantung isi folder yang ada di laptop masing-masing. Nah, kemudian pada network, ketikkan tulisan ini, itu yang ada /2 kemudian 192.168.137.1 di network. Pilih network, kemudian tuliskan di atasnya seperti itu. Kalau sudah, pilih yang admin X kemudian user. Belum. Tugas di admin X, kemudian cari di tugas DKV kelas 10 di sini. Oke. Masuk, pilih network ya. Kemudian kalau sudah diketikkan, ketikkan tadi /2 192.168.137.1 titik atau dot. Kemudian pilih admin X. Ya, pilih yang tugas DKV kelas 10. Sudah semua ya? Kalau kemarin di kelas kita sudah belajar bagaimana menentukan rata-rata atau min, kemudian median, dan modus menggunakan perhitungan manual. Dengan menggunakan aplikasi Excel, kita bisa menganalisis data tanpa melakukan perhitungan manual. Kalau tahu rumusnya itu bisa kalian cari di Google. Tapi kalau kalian ingin langsung boleh. Misalkan kita akan mencari rata-rata berat badan. Ini yang saya ambil itu yang form respon 1 yang set ini. Nah, tugas kalian nanti mencari yang di kelas kalian 10 TOA. Nah, saya akan mencoba mencari rata-rata tinggi badan dari 7 kelas 10 TOA sampai TOG yang sudah mengisi form kemarin. Nah, untuk mengisi atau mencari rata-rata, kalian bisa menggunakan rumus average. Sama dengan, nah itu ada pilihan. Untuk kalian bisa langsung ke set yang TOA. Coba kalian ke set yang TOA. Yang ke set TOA yang sebelahnya. Nah, itu kalian masuk ke set TOA. Kemudian kalian di bawah berat badan, di bawah data berat badan kelas 10 TOA, di sel di bawah itu tuliskan sama dengan kayak saya tuliskan di sini. Nah, kalau sudah, tinggal klik di bagian datanya. Ini berarti kalau saya ini kelas 10 TOA sampai TOG, mulai bawah ini diklik ke bawah terus ditarik. Nah, ini sampai di sini, sampai ke bawah, ditarik ke bawah, di scroll ke bawah, jangan dilepas sampai data terakhir di sini. Atau dituliskan, kalau di sini saya di kolom F, berarti kalau kalian di kolom E. Nah, di kolom E, average kurung buka sama dengan average kurung buka, berarti mulai dari
E2 sampai E berapa yang ada datanya. Kalau sudah, diakhiri dengan tanda kurung. Diakhiri dengan tanda kurung. Nah, nanti akan muncul rata-rata tinggi badan, rata-rata berat badan kelas 10 TOA sampai TOG yang sudah mengisi Google Form kemarin. Nih, untuk data yang TOA di kolom E ketika ini nanti akan muncul rata-ratanya. Average sama dengan average, kemudian kurung buka E2 sampai dengan E26 atau E2.2 E26. Nanti akan muncul rata-rata berat badan kelas 10 TOA. Ya, kalau sudah di enter. Udah ketemu berapa rata-rata berat badan dari 25 siswa yang kemarin ngisi? Nah, 53,24. Kira-kira mudah yang mana, Mas? Manual apa seperti ini? Ini adalah salah satu manfaat teknologi. Tetapi kalau kalian nggak tahu asal mulanya rumus itu juga percuma. Jadi nanti semakin banyak data akan semakin sulit untuk mengolah datanya secara manual. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi akan lebih memudahkan kita menganalisis data. Nah, kemudian udah ketemu semua ya? Sekarang kita bandingkan. Kalau dari kelas 10 TOA sampai TOG itu, kalau di sini yang saya hitung di sini, nah, di sini dari 122 siswa rata-rata berat badannya sama dengan 52,44. Untuk kelas 10 TOA tadi 53,24. Berarti bahwa rata-rata berat badan kelas 10 TOA itu lebih besar atau lebih tinggi dari rata-rata 7 kelas, yaitu 10 TOA sampai dengan 10 TOG. Nah, ini mencari rata-rata. Kemudian berikutnya menentukan median. Ini saya tuliskan di sini rata-rata. Nah, kemudian bagaimana menentukan median? Nah, bagaimana menentukan median dari sebuah data? Nah, kalian bisa menggunakan rumus sama seperti tadi, tapi hanya bisa sama dengan kemudian median. Nah, itu kan langsung muncul ketika kalian menuliskan med, di bawahnya ada median, kemudian pilih enter. Nah, nanti di sini median. Nah, kemudian numbernya sama. Berarti kalau di sini ya diisi sama dengan rank yang akan kita pilih. Kalau di kalian berarti ya E2 sampai E26. Gimana? Sudah bisa menentukan median? Nih, kalau kalian baik tulisannya seperti ini. Median sama dengan median kurung buka E2.2 sampai dengan E26. Nanti akan menemukan median dari kelas 10 TOA, median dari berat badan kelas 10 TOA 50. Nah, ini mediannya. Sedangkan untuk mencari modus, kemarin kan sudah juga min, median, dan modus. Untuk mencari modus, rumusnya menggunakan mode. Mode itu modus kalau dalam bahasa Excel. Sama, mode rank kelasnya sama. Oke, yang belum bisa, ada beberapa yang belum bisa ya. Ya, yang belum bisa mungkin karena Excelnya belum diupdate atau Activate-nya belum diaktifkan karena belum diinstal ulang. Nah, nanti sementara bagi yang belum bisa melihat atau mengamati pekerjaan temannya. Nah,
berikutnya kalau kita sudah bisa menganalisis data, ukuran pemusatan data yaitu tentang mean, median, dan modus, berikutnya kita akan mencoba menggambar diagram. Kita akan menggambar diagram batang. Yang akan saya contohkan di sini nanti akan menggambar diagram batang dari semua responden. Nah, kalian kan bisa menentukan atau memfilter kelas 10 TOA yang sudah ngisi berapa, kelas 10 TOB yang sudah mengisi berapa, dan seterusnya. Dari kelas 10 TOA sampai TOG nanti akan disajikan dalam bentuk diagram. Nah, nanti tugas kalian untuk diagram batangnya, kalian yang dilihat adalah data penggunaan atau lama penggunaan. Yang untuk menggunakan diagram batang kalian bisa dari jenis kecamatannya. Nanti yang dari kecamatan Wonosowarno ada berapa orang, yang dari Ambal ada berapa orang, kemudian dari Pejagoan ada berapa orang, itu bisa dijadikan diagram batang. Atau kalau mau sama-sama mencoba membuat diagram batang untuk pengisi responden atau pengisi Google Form, kalian bisa membuat tabel terlebih dahulu. Sekarang di sebelahnya kalian tuliskan saja di situ misalkan nama kelasnya. Nah, coba kalian tuliskan kelas 10 TOA, 10 TOB, dan terusnya sampai bawah. Ya, seperti ini. Bawahnya lagi 10 TOB sampai 10 TOG. Nah, sekarang seperti ini. Kalian tuliskan seperti ini di kolom sebelahnya boleh. Di sebelah sini di kolom H boleh 10 TOA sampai 10 TOG. Nah, kemudian kalau sudah, kalian bisa melihat di sini 10 TOA yang sudah ngisi berapa? Oh, ada 25 siswa. Di sini tuliskan 10 TOA ada 25 siswa. 25 jumlahnya. Kemudian untuk kelas 10 TOB, lihat di 10 TOB di sini ada 8 siswa yang sudah ngisi. Nah, ada 8 siswa. Kemudian di 10 TOC kita lihat 10 TOC ada berapa? Berarti di sini ada 11 dikurangi 1 ya. Ini kan yang satu kan belum, yang dilihat jangan kolom ininya. Yang dilihat jangan di sininya, tapi kalau kita jumlah karena di sini ada satunya nggak masuk, berarti kan dikurangi 1 berarti 10. Kelas 10 TOC 10. Kemudian kelas 10 TOD berapa Mbak Mas? 10 TOD berapa? 26. Tulis di sebelahnya di sini 26. Kelas 10 TOE berapa? 23. Silakan dilengkapi tabelnya dulu. Sudah jadi tabelnya? Dibuat tabel seperti ini nih. Untuk mengetahui jumlahnya lihat di masing-masing set. Kalau TOA ya lihat di set TOA ada berapa yang sudah ngisi, TOB ada berapa, TOC ada berapa, dan seterusnya. Jadi dibuat tulisan seperti ini, kelas 10 TOA berapa, 10 TOB berapa, 10 TOC berapa. Sudah menuliskan tabel seperti ini? Ini mau dibuat kotak ya boleh Dah. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang masih kebingungan bisa tanya teman di sampingnya. Ada semua? Nah, coba kalau sudah semua, tabel yang memuat data itu diblok. Nah, kalau sudah masuk ke di sini tabnya di insert, jangan home tapi pindah ke insert. Nah, kalau di insert nanti akan muncul pilihan. Kalian ini ada di pilihan ada chat atau kalian tinggal milih misalkan ini
diagram tinggal pilih, nanti akan muncul seperti ini. Atau menggunakan diagram kolom ya boleh, diagram batang ya boleh. Ini misalkan diagram batang. Di sini nanti kalian bisa termasuk membuat box plot, membuat diagram batang itu bisa. Nah, diagram batang juga bisa ini. Nah, diagram batang tinggal pilih. Nah, mau yang 2 dimensi atau yang 3 dimensi, kalian bisa menyajikannya seperti ini. Nah, pilih yang itu yang paling yang atas di sini. Nah. Ini yang di sini. Nah, kalau ini nanti tabelnya seperti ini, atau membuat seperti ini ya boleh. Atau menggunakan seperti ini biar tampak 3 dimensi ya silakan. Nah, buat 3 dimensi seperti ini boleh. Nah, ini adalah bentuk penyajian data menggunakan diagram batang. Apakah harus diagram batang? Tidak, kalian boleh menggunakan diagram lingkaran. Nah, di sini ada diagram lingkaran. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, nanti akan muncul, kalian bisa memilih mau diagram batang atau diagram lingkaran. Kalian lebih suka yang mana untuk penyajian data? Tapi ingat kemarin, untuk menyajikan diagram kalian perlu mengetahui jenis datanya. Kalau untuk data kelas ini termasuk data tunggal apa data berkelompok, Mas? Mbak, data tunggal atau data berkelompok dari banyaknya kelas itu? Data tunggal. Nah, karena apa? Seperti 10 TOA ada sekian orang, 10 TOB ada sekian, itu pasti data tunggal. Nah, kalau paling cocok seperti ini penyajiannya bagaimana, Mas? Menggunakan diagram batang atau histogram? Penyajian data untuk data tunggal berbentuk kategorial, kemarin sudah saya sampaikan di kelas. Bentuk kategorial ini kan dikategorikan berdasarkan kelasnya kan. Kelas 10 TOA berapa, kelas 10 TOB berapa, 10 TOC berapa, 10 TOD berapa, dan seterusnya. Ini kan dikategorikan berdasarkan kelasnya. Sehingga untuk penyajian data kalian bisa lebih menggunakan diagram batang atau menggunakan diagram lingkaran boleh. Kalau menggunakan diagram batang seperti ini. Nah, kalau menggunakan diagram batang seperti ini. Kelas 10 TOA ada 25, kelas 10 TOB di sini ada 8 misalkan. Nah, kalian bisa mengedit judulnya di sini misalkan. Judulnya diganti. Misalkan data responden atau data pengisi Google Form. Nah, itu bisa diisi, bisa diedit kalau kalian mau mengeditnya. Ini untuk menggambar diagram batang dan diagram lingkaran ini bisa. Sehingga pada program Excel ini komplit, artinya kalian mau membuat box plot juga bisa, membuat apa juga bisa. Bisa dipahami ya? Ini menyajikan data untuk data tunggal. Nah. Oke, ini sudah menunjukkan jam 8.18. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran di lab komputer. Hari ini kita belajar mengolah atau menganalisis data untuk data tunggal. Nah, besok kita akan belajar bagaimana menganalisis data berkelompok menggunakan teknologi. Kalau di kesempatan besok mungkin kita tidak menggunakan lab komputer, kita bisa memanfaatkan HP atau Android. Kalian bisa menggunakan aplikasi spreadsheet atau
aplikasi Excel. Kalau mau download aplikasinya di Play Store itu ada. Hanya tampilannya lebih minimalis sehingga perlu penyesuaian. Kalau di informatika kalian sudah terbiasa menggunakan komputer, sebetulnya itu juga bisa digunakan di Android. Hanya perlu penyesuaian karena kadang-kadang atau toolnya itu tampilannya berbeda. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Oke, semoga pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini dengan suasana yang berbeda, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Ria, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Farhan. Waalaikumsalam, Bu. Minta waktunya sebentar, nggih. Kemarin kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian sudah melaksanakan juga kegiatan observasi pembelajaran di kelas, dan saat ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, Pak Farhan kemarin sudah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan rencana pada saat pra-observasi, ya Pak. Nah, dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, menurut Pak Farhan, kan kemarin ada aspek dan strategi yang ingin dikembangkan Pak Farhan itu ada 4, ya. Yang pertama tujuan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kemarin kan ada aspek dan strategi yang ingin dikembangkan pada saat kita membicarakan atau pada saat kita berdiskusi kegiatan pra-observasi. Aspek yang dikembangkan itu yang pertama adalah pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam analisis data, kemudian melakukan kolaborasi dengan guru mapel lain, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan penerapan pembelajaran sosial emosional. Nah, menurut Pak Farhan, ya, dari keempat aspek yang ingin dikembangkan oleh Pak Farhan tersebut, masih ada kekurangan atau tidak, Pak? Ya, menurut saya masih ada beberapa kekurangan, Bu. Yang pertama, mungkin karena saya kurang koordinasi dengan guru informatika terkait aplikasi Excel di komputer di LibDKV, sehingga ketika pada saat pelaksanaan pembelajaran itu masih ada beberapa aplikasi Excel yang belum diaktifasi sehingga tidak bisa digunakan. Baik, kemudian pada saat melakukan kolaborasi itu menurut Pak Farhan apakah sudah optimal? Ya, menurut saya belum optimalnya karena perangkatnya belum semuanya terinstal aplikasi itu atau belum teraktifasi itu semua. Tapi dari segi pengetahuan atau praktisi di informatika sudah mumpuni sih, artinya sudah sama. Kalau hanya memang mungkin untuk beberapa rumus matematika kedepannya mungkin berbeda karena semakin lama semakin kompleks untuk belajar matematika khususnya analisis data. Itu yang perlu dikoordinasikan lagi, ya Pak. Ya, terkait dengan aplikasi. Ya. Kemudian untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi, tadi saya lihat di modul yang Pak Farhan di rencana pembelajaran, ya, yang Pak Farhan buat itu kan ada beberapa, dan kemarin itu saya lihat juga sudah ada beberapa dilaksanakan seperti itu. Nah, menurut Pak Farhan ada belum? Ada atau tidak pembelajaran berdiferensiasi yang belum dilaksanakan atau belum optimal pelaksanaannya? Untuk kelas 10 pada analisis data memang saya berfokus pada diferensiasi konten produk, Bu. Karena memang untuk fase E pembelajaran analisis data masalahnya belum begitu kompleks sehingga masih fokus pada penyajian data dalam bentuk sajian diagram. Dan saya bebaskan kepada siswa untuk menyajikan diagram dalam bentuk sesuai mereka yang inginkan. Boleh menggunakan diagram lingkaran, histogram, atau diagram batang sesuai keinginan mereka. Baik, sudah? Nah, kalau misalkan nanti di fase, karena pembelajaran statistika dan analisis data itu kan berlanjut, Bu, nanti di fase F ada.
Nah, kalau misalkan rencana ke depan untuk pembelajaran yang lebih jauh, jika ini dikoordinasikan lebih matang di awal tahun pembelajaran, mungkin bisa lebih diterapkan di fase F. Nanti akan ada diferensiasi konten, karena kalau di fase E kita hanya belajar tentang penyajian dan menginterpretasikan data yang berupa data tunggal atau satu variabel saja, sedangkan nanti di fase F itu ada materi analisis data tentang data bivariat atau data yang lebih dari satu data, sehingga penyajiannya lebih kompleks. Itu. Berarti untuk pembelajarannya itu menyiapkan pembelajaran yang lebih kompleks seperti itu. Kemudian untuk yang penerapan pembelajaran sosial emosional, ya beberapa hal juga sudah nampak ya Pak. Ada nggak Pak yang masih perlu dioptimalkan lagi atau sudah cukup seperti itu? Untuk pembelajaran sosio emosional menurut saya sudah cukup ya untuk siswa di sekolah kita. Memang ya karena kemarin ada beberapa yang bermasalah komputernya, hanya nanti perlu komitmen atau tanggung jawab bagi siswa-siswa yang belum menyelesaikan SIBU. Mungkin bisa dengan cara bergantian atau melihat mengulang kembali di lain waktu. Oke. Kemudian dari tadi kan ada beberapa kekurangan ya Pak, misalnya yang dari kolaborasi ternyata perlu harus ditingkatkan. Kemudian dari pembelajaran yang kolaborasi dengan guru juga, apa rencana Pak Farhan untuk tindak lanjut selanjutnya? Rencana tindak lanjut saya untuk pembelajaran analisis data di tahun berikutnya atau ke depannya, saya akan lebih awal menyusun modul ajar bersama dengan guru informatika, sehingga ketika guru informatika menyampaikan pembelajaran terkait aplikasi Excel, saya bisa masuk untuk memasukkan analisis data dalam pembelajaran Excel-nya, sehingga mungkin bisa dalam satu hari kita belajar informatika dan Excel, kemudian menganalisis data sehingga akan menjadi suatu project, dan datanya bisa kita ambilkan data kompleks yang di keseharian di sekolah sering kita temui, misalkan mulai dari data siswa di awal WDP, kemudian siswa yang terlambat, kemudian dari data pengunjung perpus dan sebagainya. Berarti penggunaan data yang lebih kompleks seperti itu dan bervariasi, ya benar heterogen. Ya, tadi Pak Farhan sudah merefleksi dari hasil praktek Pak Farhan mengajar di kelas, kemudian sudah disampaikan juga rencana tindak lanjut selanjutnya seperti itu ya Pak Farhan. Semoga nanti rencana tindak lanjutnya bisa dilaksanakan dengan baik, bisa direncanakan dengan sebaik mungkin, dan harapannya nanti siswa bisa lebih optimal dalam belajar seperti itu. Dan kemarin saya juga sudah melihat bahwa di pembelajarannya Pak Farhan itu untuk yang mana ya sih, untuk yang KSE kesadaran sosial itu anak-anak sudah cukup baik ya, karena kemarin saya lihat itu juga ada anak yang merasa dingin, kemudian dia sampaikan ke temannya untuk bertukar tempat posisi karena posisinya langsung terkena AC, dan temannya yang posisinya tidak langsung terkena AC mau istilahnya tukar tempat duduk. Itu kan salah satu menumbuhkan rasa empati seperti itu. Dan ada nggak Pak yang masih kurang dalam proses pembelajarannya Pak Farhan? Mungkin menurut saya ya, kalau saya terus masih ada kekurangan ya dalam penyampaian materi itu ya, tadi terkait kurangnya kolaborasi antara saya dengan guru informatika, sehingga tidak berjalan sesuai rencana lah, sehingga ada beberapa siswa yang belum bisa mengerjakan atau membuat produk terkait karena perangkatnya tidak bisa diaplikasikan. Ya, rencananya itu tadi ya Pak ya, lebih meningkatkan kolaborasi. Ya.
dan mungkin koordinasi Ya, seperti itu. koordinasi dengan guru informatika untuk pembelajaran yang akan datang, dan syukur bisa dalam satu modul ajar itu kita berkolaborasi menyusun modul ajar bersama sih. Kehendak saya seperti itu, jadi kolaborasinya tidak hanya pembelajaran tidak terpisah. Selama ini kan terpisah, Excel sudah diajarkan, saya dompleng di analisis datanya, dan saya harapkan dalam penyusunan itu ketika guru informatika sedang mengajarkan Excel, beliau cukup mengajarkan tool-tool atau peralatan yang bisa digunakan di Excel, sedangkan nanti untuk rumus-rumus analisis data dan penjelasannya bisa dari saya selaku guru matematika. Baik Pak, kemudian boleh saya memberikan sedikit masukan Pak, karena kemarin saya melihat Mas dalam proses pembelajaran itu belum ada refleksi yang dilaksanakan oleh Pak Farhan. Padahal salah satu hal penting yang dilakukan, yang harus dilakukan di pembelajaran itu adalah refleksi. Itu kenapa itu Pak? Ya mungkin karena gini Bu, biasa siswa itu pembelajaran di kelas, biasa menyimak, mendengarkan, mengerjakan, nulis dan sebagainya. Mungkin ketika di kelas seperti biasa pembelajaran matematika terasa cukup lama, tapi ketika diaplikasikan di lab komputer di mana mereka harus membuat suatu produk, tahu-tahu waktunya sudah habis, sehingga tanpa disadari saya tidak menyampaikan refleksi pada pembelajaran tersebut. Rencananya Pak Farhan untuk meningkatkan proses pembelajaran ya, sehingga misalnya kayak tadi kurang ada refleksi atau tidak ada refleksi, besok menjadi ada, itu rencananya gimana? Ya, rencananya ya meningkatkan koordinasi dengan guru informatika, kemudian seandainya pun nanti tidak atau masih belum cukup, mungkin bisa dilakukan refleksinya dengan online menggunakan Google Form atau apa terkait pembelajaran pemanfaatan teknologi dalam analisis data. Bagus sekali tuh Pak, sudah terlihat ya rencana atau gambaran kedepannya untuk meningkatkan optimalisasi pembelajaran di kelas. Baik, mudah-mudahan nanti pembelajaran di kelasnya bisa direncanakan dengan baik, kemudian proses pembelajaran di kelas juga bisa berjalan dengan baik dan optimal, sehingga nantinya menjadikan anak-anak bisa maksimal dalam belajar dan memperoleh hasil belajar yang maksimal juga. Baik, terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Sekian saja dari saya nggih Pak. Kebetulan ini juga mau istirahat nih Pak, nih dari tadi belum istirahat ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama.